Selamat pagi semua, salam sejahtera Baik, untuk kita semua. pagi. Mari kita panjatkan puji dan syukur karena bisa berkumpul kembali dalam acara pelatihan digital marketing pada tanggal 9 September 2022. Sebagai pembukaan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin diharapkan untuk duduk dengan sikap sempurna. Selanjutnya, demi kelancaran acara, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Biro Kewirausahaan kepada Dr. Heru Suwoyo, MCMSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Novi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya rasa kita yang ada di dalam sini sudah paham betul bahwa P2MB itu adalah satu program yang memang ditujukan untuk semua universitas untuk misinya melakukan pengembangan dan pembinaan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin coba untuk mendefinisikan ulang apa yang pernah kita ketahui tentang P2MB itu sendiri. Karena ada pemateri yang mungkin perlu mengetahui jejak dari P2MB ini. Jadi singkatnya P2MB ini adalah satu program yang ditawarkan oleh Belmawa berupa bantuan
hibah ya, di mana hibahnya ini terdiri dari dua tipe, adanya dana pengembangan dan dana pembinaan. Pengembangan akan relate ke masing-masing kelompok, di mana kelompoknya tentu memiliki kriteria, yaitu sudah memiliki bisnis atau bisnis sudah berdiri. Dengan nantinya adanya dana pengembangan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mendukung bisnis mereka masing-masing. Sedangkan untuk pendampingan itu diselenggarakan dan dilaksanakan oleh PT itu sendiri atau perguruan tinggi itu sendiri. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa pelatihan digital marketing pagi hari ini perlu diselenggarakan. Selain mengacu pada dasar itu, dasar yang paling kita pegang adalah perlunya mempelajari digital marketing khususnya bagi bisnis yang sudah berdiri, dengan harapan setelah mempelajari digital marketing, mahasiswi kita yang melaksanakan bisnis mereka masing-masing bisa dipermudah, sehingga ekspektasi ya tentu menjadi visi utama dari masing-masing bisnis bisa tercapai. Itu adalah dua poin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak David menangkap apa yang mendasari kenapa pelatihan pagi hari ini diselenggarakan. Selain terdiri dari mahasiswa, masing-masing kelompok juga didampingi oleh dosen pendamping. Di sini kebetulan sudah ada perwakilan dari satu kelompok, yaitu Bu Vera. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu Bu Wulan, yang turut mengikuti pelatihan digital marketing ini. Ya tentu akan menangkap poin-poin yang bisa didiskusikan lebih lanjut. Karena setelah ini akan ada coaching, masih berapa ya Bu Vera? Masih 2 atau 3 kemarin coachingnya. Jatahnya 5, baru 2 atau 3 gitu ya. Jadi itu harus dipenuhi. Artinya harus ada bahan. Mudah-mudahan berdasarkan pelatihan ini ada bahan yang bisa didiskusikan bersama kelompok masing-masing itu ya. Jadi seperti itu Pak David, Bu Vera, dan teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya, terutama dosen pendamping di tengah kesibukannya mengajar. Kemudian juga Pak David, kesediaan dan kesempatannya untuk kembali terlibat di kegiatan Biro Kewirausahaan Universitas Mercu Buana dan mahasiswa-mahasiswi yang tergabung di dua kelompok tersebut yang kami banggakan. Ya, harapannya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan manfaatnya kita bisa rasakan bersama. Mudah-mudahan juga bisa menjadi satu starting point untuk diadakannya kolaborasi yang lebih lanjut. Karena perlu saya ingatkan kembali, mungkin Bu Vera dan Bu Wulan tertarik untuk kembali apply, membawa mahasiswa-mahasiswanya, bahwa Biro Kewirausahaan juga mengadakan satu hibah, ya internal hibah, yang didukung langsung oleh Dikti, yang dalam bentuk MBKM ya, MBKM Kewirausahaan Mandiri. Teman-teman yang semester 5 diperbolehkan untuk apply. Saya rasa sosialisasinya sudah menyebar ya, informasi terkait dengan program tersebut. Jadi ada kesempatan untuk bisa duduk seperti ini di lain waktu ya, terutama mengingat bahwa digital marketing memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisnis kita, terutama ketika kita ingin bicara tentang expanding dan lain sebagainya. Saya rasa seperti itu singkat dari saya. Lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan pada MC. Dan teman-teman tetap jaga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita setelah ini langsung ke penyampaian materi. Sebelum ke penyampaian materi, saya mau mengingatkan kepada para peserta, teman-teman diharapkan untuk mengaktifkan kameranya agar dalam acara kali ini bisa lebih interaktif. Baik, langsung saja untuk penyampaian materi kepada Bapak David Putra, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Novi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Teman-teman yang sedang bersemangat ya merintis usaha, saya ucapkan selamat ya yang dapat
program itu ya, pendampingan dana hibah ya. Jadi ini ada dua ini Pak program pengembangan dan pembinaan ya masalahnya. Tadi ya, saya tangkap. Nah, Bapak Ibu, maaf teman-teman ya, ini mahasiswa semua atau udah lulus ya, Pak Heru? Mohon maaf, yang ikut program bisnis ini. Mahasiswa, Pak. Oke, baik. Saya sekitar 2 tahun yang lalu sebelum pandemi ngajar seperti juga untuk mahasiswa atau alumni dari PIB yang dapat pembina dana dari Dikti. Sama persis seperti ini. Jadi ada kelompok-kelompok, satu kelompok itu sekitar 5 orang misalnya, kita bina juga. Bedanya cuma mereka lebih dari 1 kali pertemuan. Jadi ada nggak salah ada 4 kali pertemuan lah yaitu ya. Nah, sama-sama UKM juga. Jadi mereka karena di IPB ini lebih banyak produksi ya. Jadi bagian dari produksi produk lautan kayak skincare dari bahan dasar laut ya, dari ikan atau dari tumbuhan-tumbuhan laut ya, dari ganggang. Ada yang dari makanan. Ya. Rata-rata mereka produksi kalau di IPB ya. Saya damping itu waktu itu. Digital marketing juga sama. Nah di sini teman-teman saya boleh tahu produk sendiri atau produk orang lain. Nah itu yang sedang dijalankan. Boleh tahu? Mungkin dari perwakilan? Produk sendiri. Dari produk sendiri? Iya. Ya. Boleh tahu nih dengan Mbak Anggun ya. Ini produk sendirinya apa Mbak? Produknya Mbak? Saya nama brandnya Lucky Juice Jakarta. Itu mohon maaf. Oke Jus? Lucky Juice Jakarta. Oh jualan jus gitu ya? Ya detox juice atau healthy juice gitu Pak. Jadi tanpa gula, tanpa air, yang murni sari buah. Okay. Ada alat khususnya cold press juice. Murni sari buah ya? Jusnya jus bahan buah apa? Nggak? Maaf Pak, kurang jelas. Bahan jusnya buah apa tadi? Jahe ya? Berbagai macam buah-buahan, ada apel. Ya, macam di dalam satu botol itu dicampur 4-5 buah. Siap. Sudah pernah melakukan riset belum di Google? Ini pasarnya berapa besar? Kalau untuk pasarnya sih udah meluas ya Pak. Dan kita udah punya target juga untuk wanita karir, wanita kantoran dari umur 25 hingga 35 tahun. Biasanya kalau aku buat bazar juga, biasanya pilih tempat kantoran gitu. Jadi lakunya di situ. Baik. Ya, di sini dengan data digital marketing nanti Mbak Anggun dan teman-teman itu bisa memprediksi ya potensi omset, potensi penjualan di online. Misalnya berapa ribu orang yang nyari minuman kesehatan ini, ya minuman jus kesehatan. Contoh saya pernah riset untuk skincare, misalnya pencarinya adalah 10.000 orang atau 1 juta orang sebulan. Nah, dengan mengetahui pencarinya 1 juta orang per bulan, kita bisa nargetin nih siapa saja yang mau kita datangi nanti ke website. Nah, kalau punya websitenya. Sekarang sudah punya website atau belum, Bang Anggun? Udah pernah buat, cuma belum jalan sih, Pak. Baik, siap ya. Satu contoh ya. Jus, satu lagi ada mungkin yang kelompok kedua produksinya. Terima kasih ya Bang Anggun ya. Nanti yang kedua saya mau sebagai sampel untuk contoh nanti riset. Yang kedua produknya kelompok kedua. Nama produknya? Kelompok kedua saya Pak dari Mekarwangi Flores. Karwangi Flores, namanya Muhammad Razi ya, Alfarizi ya, Alfarizi dari Flores, produknya Mekarwangi Flores. Iya. Bunga ya? Iya, sama aja. Itu berarti untuk bunga untuk yang ucapan-ucapan selamat juga gitu ya, sama ada? Ucapan selamat, ya, misalnya ucapan pernikahan selamat, atau mungkin ada yang meninggal gitu juga ya? Yang dipakai buat di pinggir jalan ya, yang misalnya dipajang di pinggir jalan ketika ada pejabat yang meninggal gitu, seperti itu juga ya? Iya benar Pak, itu baik. semua saya. Ya baik, ini juga ada murid kita, jadi baik detox jus tadi maupun Floris, kita juga punya murid seperti itu produknya. Insya Allah kita tahu pasar di internet, pasarnya sama-sama besar di internet ya, karena kita punya murid sudah ada yang berhasil di sini. Oke. Baik, terima kasih sebagai pembuka ya Mbak Anggun sama Mbak Mas Alfarizi. Dua produk yang ini sangat potensial kalau kita kembangkan di internet.
Saya share dulu ya materinya dari sini. Materi apakah bisa kelihatan materi saya? Masih, sudah Pak, sudah terlihat. Udah ya, kelihatan ya. Udah Mbak Novi ya. Iya sudah Pak. Baik. Teman-teman ya, sebelum kita mulai ini latar belakang RWP, tahun lalu saya juga ngajar di sini dengan peserta para dosen. Kita sudah berdiri dari tahun 2009 dan sudah 20.000 lebih murid yang belajar dari Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua. Kebanyakan dulu waktu sebelum pandemi mereka yang belajar serius itu sampai nginep ya, 2 hari 1 malam di kantor kita ya. Dari Aceh sampai Papua sudah pernah ke sini yang kita data orang pesertanya. Tapi sebagian besar online karena memang kondisi biaya yang mungkin mereka nggak semua sanggup. Kalau datang itu lebih besar biayanya naik pesawat segala macam daripada pelatihannya. Terus yang sudah kita perhatikan lebih dari 3.000 website dari 2009. Itu saya hitung dengan satu kelas itu rata-rata 10 ya. Kita udah 10 tahun lebih ya, 3.000 lebih website ya. Terus prakteknya sudah banyak ke produk UMKM. Kebetulan teman-teman juga mungkin UMKM ya, kita sudah banyak mempraktekkan itu ke UMKM dan kita sudah terdaftar di Dirjen Hukum dan HAM ya untuk merek RWP Group. Jadi kalau orang nanya RWP itu RWP Group ya, bukan WRP. Kadang-kadang orang ngomongnya WRP pelangsing ya. Ya ada nelpon dari Google ya. Pak, saya mau daftar di WRP ini. Itu pelangsing ya. Salah. Mungkin karena brand ya, merek. Teman-teman yang sudah punya produk, nah untuk jangka panjang wajib memikirkan 4 hal ini. Yang jangka panjang ya, kalau jangka pendek untuk pengembangan 1 tahun pertama yang tidak memikirkan untuk bagaimana fondasi ya ke depan, memang belum perlu semua ini. Tapi kalau untuk jangka panjang supaya kuat, teman-teman pertimbangkan ini satu produk jasa yang berkualitas. Nah, pasti yang sudah ada ini sudah saya seleksi ya. Floris dan Oke Jus tadi pasti yang sudah seleksi dan berkualitas. Lalu tempat jualannya, kalau selama tempat jualan teman-teman di medsos, di marketplace, nah itu sifatnya sementara, sifatnya jangka pendek. Kenapa? Karena medsos dan marketplace itu akan berubah sesuai kebijakan investor. Teman-teman harus punya idealisme sebagai mahasiswa nanti begitu lulus sebagai pebisnis. Kalau kita tidak punya website, teman-teman akan jualan seperti kaki lima di dunia offline. Walaupun penghasilannya ratusan juta, ya teman-teman tetap saya nilainya kaki lima di dunia online. Karena kita rawan digusur. Tanda kutip ya, jualan tanpa website, teman-teman rawan digusur oleh sistem lain. Medsos rawan digusur oleh medsos. Marketplace rawan digusur oleh marketplace. Betapa banyak marketplace atau medsos yang tumbang dulu ketika bersaing dengan marketplace lain atau medsos lain ya. Sebut saja dulu zaman saya Friendster, Multiply itu udah tutup ya. IG lagi booming, sekarang ada TikTok juga ya. Itu saing-saingan. Mereka adalah bisnis yang bakar duit. Bisnis bakar duit itu mereka belum untung dulu selama 10 tahun, rata-rata 10 tahun belum untung. Mereka jor-joran untuk datang pengunjung sebanyak-banyaknya. Nah, bahayanya teman-teman ini sebagai mahasiswa jualan di marketplace itu mereka mengambil data UKM Indonesia, data tren pasar Indonesia. Secara legal sih legal, tapi secara bisnis mereka mendapatkan grafik tren permintaan pasar di Indonesia. Permintaan pasar Indonesia. Makanya ketika mereka nanti sudah tahu permintaan pasar Indonesia apa yang paling banyak, misalnya makanan, minuman, atau pakaian, mereka datangkan produk dari asing. Masuk ke Indonesia, UKM yang tadinya bergembira dengan produk-produk yang laku di marketplace, pelan-pelan akan tergusur dengan produk asing yang murah. Produk Cina sangat murah. Ya, pelan-pelan tergusur dan itu terjadi. Beberapa murid saya ya yang sudah laku jualan di marketplace bahkan menangis sekarang. Ada yang jualan di OLX yang mau ketemu saya kemarin WA ya, sudah 2 kali jatuh di marketplace. Karena apa? Karena beliau bukan produsen, jadi dari marketplace itu masuk produsen besar, harganya lebih murah. Jadi nggak bisa bersaing. Kalau sebagai reseller, agen nanti lama-lama nggak bisa bersaing kalau di marketplace ya. Kalau teman-teman produsen, insya Allah bisa ya. Tapi tetap harus tekankan punya website untuk tempat jualan yang pasti. Ini ibarat ruko, pasti tidak ada yang ganggu-gugat karena kita bayar. Ya tempatnya nggak terlalu mahal, di bawah 1 juta ya setahun.
Terus traffic pengunjung. Nah, ini akan kita bicarakan. Digital marketing ini paling penting traffic pengunjung. Karena traffic ini datangnya liar dari mana saja, ya, dari Google, Facebook, IG, dari pameran. Nah, kalau tidak dikelola trafficnya, kita tidak tahu data digitalnya, teman-teman tidak punya tren, tidak punya nanti pengunjung, ya, bagaimana investasi di bahan baku, bagaimana nanti investasi tenaga kerja, karyawan, karena nggak punya data, ya. Tapi kalau punya data digital, traffic pengunjung, potensi pasar, teman-teman bisa prediksi, oh, 30 juta, ya. Gimana kita mau naikin omset? Kita harus tahu dulu trafficnya, potensi trafficnya, potensi pasarnya, ya. Mau ningkatin supaya 2 kali lipat 60 juta, berapa yang dibutuhkan, ya. Kemana nyari pasarnya, seperti ya, dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, ini data digital yang akan kita buka nanti. Selanjutnya baru konversi penjualan. Bagaimana merubah pengunjung menjadi pembeli. Ya. Bagaimana pengunjung yang datang jadi pembeli. Nah, ini kalau bicara digital marketing itu sangat luas. Kemarin Pak Heru minta materi digital marketing. Saya paham karena teman-teman mungkin belum mengetahui detailnya barangkali, ya. Sudah punya bisnis online dan offline dijalankan, alhamdulillah. Tapi detailnya digital marketing itu sangat-sangat luas. Jadi kalau kita bicara 1 jam, semua materi itu nggak akan cukup. Saya fokuskan nanti ke Google dulu. Jadi ada 5 kelas di kita saja, ada 5 kelas, ya, yang itu harus didalami. 1 kelas itu adalah 1 bulan. 1 kelas 1 bulan, ya. Nah, kalau 5 kelas ya 5 bulan. Saya kira begitu. Tetapi ini ada penekanan-penekanan. Belum tentu kita butuh semua, ya. Nah, saat ini misalnya saya fokus kepada Google dulu, digital marketingnya. Sini ada Google, ada Facebook, ya. Ada nanti yang beda website. Kalau beda websitenya sambungan nomor 4 ini sambungan nomor 1. Jadi kalau teman-teman bisa muncul di Google dengan pencarian yang banyak, nanti bisa mengetahui data lebih detail, data digital marketingnya, ya. Bagaimana pengunjung yang datang. Nah, Facebook juga gitu, ada data detailnya, siapa pasar kita. Karena Facebook dan Google itu menggunakan teknologi intelijen, ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Produk florist tadi, ya, jasa florist atau produk florist. Si Facebook sama Google punya data siapa orang yang bisa kita target berkenan dengan event-event misalnya untuk dikasih karangan bunga atau event dikasih ucapan selamat, ya. Itu ada di Google kalau sama Facebook. Kalau Google pakai kata kunci, kalau Facebook pakai behavior, ya, karakter, minat, ya. Nah, sementara yang terakhir yang ini terakhir adalah database. Bagaimana mengelola list building atau database supaya bisa tersistem seperti funneling system. Funneling system ini sering dilakukan oleh pebisnis besar. Ya, kita lihat contohnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkannya 5 kelas tadi yang ada di Eropa, ada 1, 3, 4, 5. Nah, ini 2 yang mau kita fokuskan. Ya, dari besarnya digital marketing kita fokuskan Google dulu. Google pun ada 2 tadi, Google yang organik tanpa iklan, Google yang pakai iklan. Ya, kalau yang pakai iklan namanya pay per click. Teman-teman pernah dengar mungkin PPC, pay per click. Kalau SEO tanpa iklan, yang muncul di Google. Jumlah pencarian per hari itu lebih dari 7 miliar. Nah, kalau teman-teman mau mencari pasarnya misalnya 1000 orang tanpa pameran, bisa nggak? Di Google, ya. Kalau kita misalnya mencari pengunjung cepat di pameran dengan biaya dan tenaga yang lumayan misalnya, tapi dengan di Google kita tidak perlu keluar rumah, cukup di kantor atau mungkin di kamar, ya. Kita bisa datangkan ratusan juta atau jutaan orang yang punya potensi kita tarik. Karena sehari itu pencariannya 7 miliar, ya. Nanti saya minta tolong Pak Dani, ada asisten nanti akan tunjukkan 7 miliar pencarian per hari. Ini seluruh dunia. Kalau Indonesia saja pengguna internet 200 juta, 215 juta per Juni 2022, 215 juta. Penduduk Indonesia 285 juta. Nah, teman-teman bisa manfaatkan internet ini menarik jutaan orang itu. Taruhlah kita targetnya 1000 orang per bulan 1000 ataupun sehari 1000, sangat mungkin
yang melihat website kita, yang melihat produk kita sehari 1.000 orang. Dari mana? Dari iklan boleh, dari SEO boleh. Ya, nanti akan kita tunjukkan ribuan orang itu tadi berdasarkan produknya, misalnya jus kesehatan, minuman kesehatan, Floris Jakarta misalnya. Bisa kita tunjukkan berapa ribu yang nyari. Ya, nanti Pak Dani minta tolong dicekkan Pak Dani ya. Nah ini data live-nya, nanti kita tunjukkan data live-nya di tahun 2020. Dulu 6 miliar per hari. Sekarang 2022, 7 miliar lebih. Saya cek sampai jam 12, jam 11 malam. Karena ini datanya 24 jam. Jadi per jam-jamnya, dia per detik-detiknya nambah. Tek, 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 nambah terus. Ya, yang nyari di Google per harinya. Nah inilah yang saya bilang, traffic yang tadi saya bilang akan menjadi pembeli. Teman-teman perlu membaca data di mana traffic yang datangnya besar dari internet akan terseleksi alami melewati proses funneling. Ya, kalau yang atas ini orang yang masih belum mengenal merek kita, awareness, berarti dia harus tahu dulu apa sih Mekar Wangi Floris ini kelebihannya. Oke, jusnya apa kelebihannya? Nah, itu kita sebut mereka itu pengunjung yang masih dingin, call prospect. Kalau mereka masih dingin, tentu mereka banyak nanya, seperti di pameran atau seperti kita misalnya jualan via online. Pasti nanya dulu, ya. Nggak ada yang mungkin langsung closing. Nah, proses ini melewati funnel sampai nanti mereka jadi WAM. WAM itu interest, sampai mereka tertarik. Apa yang dijelasin oleh tadi Mbak Anggun atau Mas Alfarizi itu sangat mereka minati atau sangat mereka butuhkan, ya. Nah ini kalau di dalam website, dalam sistem digital, ini otomatis berjalannya. Ya, kalau dia di dalam offline ya kita jelaskan dia melewati proses. Ya, sampai mereka mengambil keputusan untuk action mau beli. Nah kalau udah mau beli itu udah hot, udah hot. Biasanya kalau di internet kalau yang hot itu pertanyaannya bukan lagi apa produksi ini apa manfaatnya apa, bukan lagi itu. Pertanyaannya adalah Mbak saya kalau mau beli 5 dapat diskon nggak? Mbak, kalau saya mau beli 10 dapat diskon nggak? Nah, itu udah hot itu, ya. Karena dia udah mengenal sebelumnya, ya. Udah dijelaskan sebelumnya sama sistem. Sistem itu yang bisa masuk bisa website, bisa tadi software, email marketing, bisa juga nanti lewat iklan. Yang iklan yang namanya remarketing, iklan menembak berulang, ya. Pernah nggak teman-teman mendapatkan suatu iklan atau website mencari sesuatu, misalnya saya kasih contoh lah, Mbak Novi misalnya. Pernah nggak Mbak Novi waktu buka-buka situs di internet, situs traveling misalnya atau situs hotel, lalu nggak beli cuma lihat doang. Besok-besok buka di YouTube ada lagi dia. Besok-besok buka di Lazada atau buka di Marketplace ada lagi dia. Pernah nggak lihat seperti itu? Sering, Mbak. Sering. Contohnya Sering. situs apa? Bidang apa? Misal ketika buka seringnya sih misal ketika cari-cari di Google, misal lihat teknologi apa, HP terbaru, nanti muncul Ya. iklannya gitu. Nggak sampai 1 hari begitu Mbak Novi buka situs lain muncul kan iklannya kan? Iya. Mungkin 1 hari atau lebih. Nah itu namanya kita di remarketing, ditarget ulang, ditembak ulang oleh sistem Google. Bahwa Google bekerja sama sama situs-situs dunia yang mereka sebagai publisher iklan. Begitu kita berkunjung ke satu situs, kita nggak beli sih, cuma berkunjung, kita di tracking. Kita di tracking IP kita, handphone kita, kemanapun kita pergi kita dikejar. Kemanapun, situs apapun yang kita buka, kita dikejar. Nah, dikejar itu tanda kutip, iklan itu selalu ngikutin. Seolah-olah kita ingat terus. Itulah namanya cuci otak, brainwash. Nah, teman-teman yang sudah berhasil melakukan cuci otak di internet ini, itu orang yang tadinya orang-orang, mungkin Mbak Novi lama-lama bisa dipikir, ini alat, ini canggih banget ya. Di mana-mana ada. Iklannya mahal nih, atau ini brandnya bagus nih. Lama-lama, coba misalnya, apalagi harganya cuma 100.000 misalnya, coba ini kalau bermanfaat alhamdulillah. Nah, sepertilah terjadi penjualan internet secara otomatis. Orang-orang yang jual tadi pun nggak tahu Mbak Novi dikejar, sistemnya yang ngejar, dikejar, ya kemanapun. Jumlahnya berapa? Nggak terbatas. Yang tadi kata silang sehari bisa 1.000, sebulan bisa 1.000, atau sehari bisa 10.000, itu tergantung pengunjung yang kita datangkan ke website, trafiknya. Mereka dikejar, ya. Panjangnya seperti ini sampai beli ya. Prosesnya panjang dari mulai atas dia bentuk corong. Nanti yang keluar itu sebagai pembeli orang-orang sudah terseleksi. Nah, kalau di lebih sederhana gambarnya seperti ini. Sebelah kiri inilah yang kita buka-buka ini website.
Inilah ada iklan PPC tadi, iklan Google, ada blog, ada email, ada sosial media. Inilah yang bahan untuk ditembak. Ya, orang-orang yang udah ada di sebelah kiri ini mengunjungi suatu situs, suatu platform, itu nanti akan ditembak ya sampai ujungnya nanti sell. Nah, mereka datang misalnya ke landing page, ke website. Ini landing page ya. Website itu landing page itu termasuk dari website. Kita siapkan konten. Nah, kalau kita nggak punya website, teman-teman cuma mengandalkan misalnya marketplace atau media sosial, itu untuk nembaknya nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena kontennya bukan punya kita, platformnya bukan punya kita. Akhirnya kita nggak bisa pasang alat pelacakan. Mbak Novi ditembak itu karena di website dipasang alat pelacakan. Alat pelacakan sama Google, sama Facebook dipasang. Kita minta izin tentunya ke Google, Facebook, kita daftar. Ada alatnya untuk memasang alat pelacakan. Alatnya cuma sederhana, cuma plugin. Plugin itu semacam diinstal aja di website kita, lalu nanti dia jalan sendiri sistem. Diinstal di setting-setting, dia jalan sendiri untuk melacak orang-orang yang sudah datang. Nah, siapapun yang berkunjung, nggak kenal, saya nggak kenal, ribuan orang yang datang akan dilacak, dikejar. Kemanapun dia pergi. Ya, ini teknologi yang canggih, teman-teman mahasiswa harus pakai ini, karena ini zamannya mahasiswa sekarang. Zamannya anak milenial sekarang harus tahu ilmu ini. Anak saya yang baru lulus SMA, ya, yang SMP, SMA juga saya ajarin, saya ajarin, supaya ini melek teknologi, bahwa di luar sana ada jutaan orang yang mencari produk kita, tapi kita nggak tahu cara mendatangkannya. Ya, kita hanya tahu di skala kecil, skala WA, skala pertemanan, ya, skala yang ada di grup. Tapi di luar sana banyak yang mencari produk kita yang kita tidak tahu. Ya. Nah, berikutnya terjadilah penjualan di bagian akhirnya kalau sudah melihat seleksi. Oke. Nah, ini puzzle-puzzlenya. Kalau teman-teman belajar digital marketing tanpa urutan, tanpa mentor, pasti bingung menyusun puzzle. Tadi itu yang dari cold, warm, hot itu, dingin, warm, hot itu rumitnya minta ampun kalau teman-teman nggak punya mentor atau belajar sendiri. Ini puzzle-nya disusunnya bingung nanti. Kalau puzzle-nya nggak bisa disusun, target omset atau target penjualan tidak tercapai di internet, di online. Karena kita ada yang putus, kayak ini kan rantainya putus, ya, puzzle-nya putus. Kalau udah putus nggak bisa terbentuk sistem. Nah, ini tantangan kalau belajar sendiri. Puzzle-puzzle-nya sulit disambung. Ya. Nantinya teman-teman belajar secara bertahap, ya, terus belajar sampai teman-teman jadi ahli nanti di digital marketing. Ini ada yang saya sebutnya kategori strategi jangka pendek, ya. Kalau jangka pendek ini dapat penjualan cepat, tidak punya database. Jadi siapapun yang beli, biar aja nanti datang lagi pembeli baru. Siapa yang beli, biar aja datang pembeli baru. Padahal kalau teman-teman nanti memahami data digital, orang yang udah beli disimpan, masukin ke sistem database. Yang belum beli tetap di follow up. Jadi yang sudah beli disimpan, di maintain, ya, di maintain, dirawat supaya repeat order. Orang yang belum beli di follow up terus. Ya. Nanti ada penjualan dari pembeli lama sama pembeli baru. Gitu, ya. Ini cara cepat. Tapi tidak kuat kalau tidak punya sistem database-nya. Nah, ini kalau yang kedua pakai sistem. Sistem database itu termasuk dari mulai website dan ada alat pelacakan. Nah, target penjualan terus menerus untuk jangka panjang. Semakin bulan, semakin tahun itu meningkat. Karena dia menambah data bisnis yang kalau hanya mengandalkan pelanggan yang itu saja. Kenapa? Karena persaingan semakin ketat. Misalnya minuman jus lah, jus detox tadi. Bukan hanya Mbak Anggun yang jualan jus detox, ada ribuan lain penjual jus detox. Floris juga gitu. Bukan hanya Mas Alfarizi, ada ribuan orang yang jual Floris. Ya. Nah, tantangannya ketika kita tidak memaintain pembeli, itu mereka bisa beralih ke penjual lain. Gampang sekali. Di online itu gampang, tinggal klik ya. Begitu ada penawaran, mereka lihat, aduh, ini jualan jus juga, jus detox juga. Kemarin Mbak Anggun jualan juga. Kalau saya coba ini gimana ya? Dan dicoba, harganya lebih murah katanya, atau lebih ada bonus-bonusnya. Nah, begitu mereka coba, enak, pindah. Segampang itu pembeli pindah di online. Apalagi di marketplace. Hanya ngelihat harga saja yang lebih murah, pembeli pindah. Saya punya adik jualan di marketplace, teman-teman, ya, di Jakarta, sampai sewa rumah 2 lantai di Jakarta. Omsetnya per hari mungkin sekitar 50 juta per hari, ya, dari marketplace, dari beberapa marketplace. Sebulan itu mungkin hampir 1 miliar, ya, plus minus, ya, bisa 1 miliar di marketplace. Tapi nggak punya website. Saya udah ingatin, harus punya website kalau nanti jangka panjang, ya. Karena marketplace ini rawan, teman-teman, ya. Adik saya cerita,
yang tahun-tahun lalu satu piece itu bisa untung 15.000. Produk mainan, produk yang rumah tangga, satu piece itu bisa 15.000. Sekarang karena banyaknya persaingan, satu piece itu untungnya 3.000 juga dikejar. Bayangin 3.000 juga dikejar, dijual cuma 3.000. Saking banyaknya persaingan di marketplace dan harga itu bersaingnya kelihatan banget, ya kan kalau di marketplace. Nah kita yang punya produk jus atau produknya Flores tadi, seandainya nggak punya branding, nggak punya position, ya, nggak punya juga yang namanya apa cara untuk memaintain konsumen, pelanggan, itu pelan-pelan nanti bisnis kita tuh ditinggalkan pembeli kalau ada pesaing lebih hebat dari kita, lebih bagus dari kita. Makanya perlu teman-teman dari sini selain mencari pasar, ya kita merawat pelanggan tadi, maintain pelanggan, ya. Itu penting sekali dan supaya kuat fondasi websitenya, ya fondasi bisnisnya untuk jangka panjang. Nah, ini untuk bisnis pemula biasanya yang baru launching produk ini pasti melewati ini, ada produk, ada market. Nah, ini produk namanya produk market fit, teman-teman ya. Produk market fit ini kalau di dunia online memang lebih murah kita biayanya ya. Kita coba try error, mungkin teman-teman udah nyoba 3 bulan pertama cari pasar ya. Marketnya kita tahu target customer-nya siapa, kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi seperti apa ya, bidang-bidang yang kita jual tadi. Nah, itu harus diuji cobakan ke produk kita. Nah, tapi produk kita harus punya user experience tadi, udah pengalaman dicoba orang. UX itu user experience. Pembeli yang sudah nyoba minta testimoni, ya kan? Pembeli udah nyoba minta testimoni gitu. Terus ada fitur-fitur apa kelebihan produk kita itu. Terus value-nya apa, value proposition produk kita dibandingin pesaing. Nah, itu kalau sudah cocok, produk market fit-nya sudah cocok, teman-teman bisa scale up. Ya, misalnya udah ketemu nih, omset misalnya 20 juta sebulan dengan jualan jus tadi. Ya. Lalu marketnya kita lihat masih besar. Udah di scale up aja, naikin. Datangin pengunjung sebanyak-banyak, tapi harus siap dari segi produk. Ya, dari segi fiturnya, dari segi pengalaman pelanggan, pelayanan pelanggan harus disiap. Nah, ini cara untuk tembus pasar ketika baru pertama ya, teman-teman launching atau membesarkan bisnisnya. Nah, ini ada kurva S. Teman-teman harus ingat, dalam suatu bisnis apapun, bisnis besar, bisnis kecil, ada namanya kurva S. Jadi yang tadinya masih bayi, masih kecil, menuju ekspansi, naik, dia akan naik setelah dia akan grow ya, tumbuh, setelah kita menerapkan tadi ilmu traffic tadi, mendatang pengunjung, nanti sampai tiba pada posisinya dia matang. Ya, tapi lama-lama bisa mati, teman, bisa turun. Kurva S ini bisa turun karena ada tadi saya bilang hati-hati, ada pesaing, ada orang bosen ya dengan minuman kita, mau mencoba yang lain, tidak selamanya pembeli beli produk kita. Nah, posisi S ini yang di atas tadi bisa turun, teman-teman, bisa turun, posisinya turun. Makanya ketika supaya tidak terjadi turun inilah produk-produk besar mengeluarkan fitur-fitur baru. Mungkin sering banget dengan HP Samsung mengeluarkan fitur baru katanya. Padahal yang fitur HP lama masih bagus ya kan. Ya kan? Motor Honda mengeluarkan jenis terbaru ya, fitur terbaru. Mobil juga gitu. Coba bayangkan teman-teman, apa tujuan mereka? Apa tujuan mereka mengeluarkan fitur terbaru sementara produk yang lama masih laris. Produk yang lama misalnya masih bagus misalnya. Ya. Salah satu tujuannya mencegah grafik yang turun ini. Karena ada saatnya nanti pembeli, konsumen itu bosan dengan produk kita atau mereka dapat pesaing. Nah, ketika kita sudah ada kreativitas, adanya namanya tadi perubahan atau pelayanan yang baru misalnya, ini grafik S-nya tidak turun lagi, teman, terus saja naik ya grafiknya. Kalaupun turun, ulangi lagi, turun, naikin lagi dengan cara tadi growkan lagi dengan tadi fitur-fitur baru, layanan-layanan baru, info-info baru. Nah, supaya terus naik, walaupun dia agak terus turun, naik lagi gitu ya. Kalau enggak, dia akan turun terus. Ini yang terjadi pada bisnis-bisnis yang mati ketika pandemi kemarin ya. Ketika pandemi banyak bisnis mati, salah satunya adalah tidak bisa mempertahankan ini ya. Karena mereka tidak adaptasi dengan teknologi juga ya. Tidak adaptasi dengan teknologi internet, akhirnya mereka turun posisinya. Nah, ini terakhir ya, yang tadi disimpulkan adalah awareness, consideration, purchase, retention, advocacy. Nah, kalau purchase tadi orang udah beli, teman-teman, usahakan yang tadi retention, repeat order. Usahakan pembelinya repeat order. Tanya, misalnya, Mbak, yang misalnya namanya Mbak Novi yang beli ya. Mbak Novi, gimana kemarin jusnya? Ya, udah dicoba belum? Udah. Kemarin kan beli 2, misalnya. Udah dicoba belum sama anaknya atau suaminya? Misalnya. Udah Mbak, enak. Oh enak ya. Oh, itu Mbak, programnya bulan ini ada program promo loh. Nah, itu merawat pelanggan nih, contoh sederhana ya. Kita ngasih tahu info-info
walaupun nggak promo juga kita bisa, ini ada informasi baru, informasi tentang kesehatan. Bagaimana jus ini bermanfaat untuk kesehatan, kita kasihlah informasi kesehatan. Nah, itu bisa dilakukan lewat online, bukan hanya lewat telepon, lewat tadi namanya email marketing, lewat namanya remarketing dari iklan. Iklan tadi juga yang Mbak Novi dikejar orang, itu bisa kita arahkan kepada pengunjung yang sudah beli atau belum pernah beli untuk ditembak ulang, untuk membaca artikel kita. Artikel tentang tadi kesehatan dari produk jus tadi. Ya. Apa misalnya mineral atau vitamin yang ada, kita buat artikel, lalu mereka suruh baca untuk merawat pelanggan. Terakhir, kalau sudah retention itu terjadilah namanya advokasi pemasaran dari mulut ke mulut. Ini tingkatan tertinggi dari brand. Ya. Kalau merek itu sudah dikenal, OKJ sudah dikenal, Mekar Wangi Flowers sudah dikenal, nggak usah khawatir lagi. Teman-teman nggak promosi juga orang datang. Itu terjadi karena pemasaran dari mulut ke mulut. Ya, mulut ke mulut. Saya sendiri RWP Group itu sudah 10 tahun lebih. Sering mendapat murid atau pelanggan atau klien itu tanpa promosi. Datang dari mulut A, mulut B, mulut C. Bahkan dari kemarin dari Lampung, dari Palembang, Sumatera Selatan datang. Saya tanya dari mana? Dari Ustadz Angga, dari murid saya yang sudah berhasil. Ya, belajar datang ke sini nginep di Bogor ya. Banyak yang datang belajar itu tanpa saya promosi dari mulut ke mulut. Karena tadi brand kita kalau kita rawat, kalau kita memberikan kebaikan-kebaikan terus kepada orang pelanggan kita tadi, ataupun yang bukan pelanggan yang belum beli, tapi dia terus ngikuti kita. Nah, nanti lama-lama dia yang mempromosikan kita, advokasi. Pemasaran dari mulut ke mulut, kita sudah dikenal orang, akhirnya datang sendiri pembeli. Tapi proses ini teman-teman kan panjang kan. Untuk menjadi brand yang sudah dikenal, yang sudah dipasarin dari mulut ke mulut, itu perlu konsistensi tadi ya, usaha konsistensi sampai merawat pelanggan. Ya, ini nanti teman-teman sebenarnya viral akhirnya ya. Kalau advokasi itu prosesnya udah viral. Gitu, ya. Ini materi tentang pengenalan tadi funneling ya. Nanti kalau teman-teman nanya lagi, kalau ada waktu, saya ada jelasin sedikit contoh funneling riset di Google ya, sederhana. Teman-teman mungkin saya minta bantu kasih akses. Ini masih ada waktu ya Pak Heru ya, Mbak Novi ya. Masih Bapak, silakan. Ya, saya minta tolong Pak Dani, kasih akses ke Pak Dani untuk buka Internet Live Stat, sama nanti Google Keyword Planner, biar teman-teman bisa lihat potensi pasar di Google ya. Pak Dani silakan share Pak situs Internet Live Stat yang potensi pasar yang miliaran tadi. Kalau Pak Dani belum bisa, udah dikasih akses Manopi ke Pak Dani? Sudah Pak Dani sudah. Nah, silakan Pak Dani. Sudah jadi co-host. Buka Internet Live Stat. Oh. Ada nih ya, yang ada namanya Dani. Oh, sudah Pak, sudah jadi co-host. Silakan Pak Dani. Ya, ini Pak Dani share. Internet Live Stat, Pak. Silakan buka Internet Live Stat. Jadi udah kebuka belum? Nah, ini teman-teman Internet Live Stat sebentar. Itu lagi Pak Dani. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, datanya live. Teman-teman bisa buka Internet Live Stat. Ini pengguna internet seluruh dunia 5,4 miliar. Ya. Kalau di Indonesia tadi 285 juta ya kalau Indonesia. Nah, kita fokus ke Google dulu ya, karena ini ada Google, ada Facebook. Kita fokus ke Google dulu. Ke bawah Pak, di Google pencariannya berapa ya? Total jumlah website 1 triliun nih teman-teman ya, tapi jumlah yang pencarian di Google jam segini 3,7 miliar. Ini jam berapa ini? Baru jam 10 pagi kira ya. Dia nanti berlanjut sampai malam, sampai jam 12 malam. Berarti kalau kita baru setengah hari ini belum kurang dari setengah hari. Ada sangat potensi itu 7 miliar lebih per hari sampai malam ya pencarian today-nya ya. Kalau today-nya diklik itu ada menit detik-detiknya ya. Today-nya diklik ada menit-menit detiknya ya. Ada tuh per menit. Tuh di bawahnya ada per menit. Per menit itu berapa yang nyari ya kata kuncinya. Ya. Oke, ke bawah kita bandingkan sama Facebook, Pak. Kita bandingkan sama Facebook, sama Google. Facebook juga banyak ya, tapi Facebook itu
Sebentar kita bandingkan sama YouTube. YouTube mana YouTube tadi? YouTube ini YouTube ya 3,4 miliar. Jadi hampir sama YouTube sama Google ya. Ya teman-teman kalau masarin di Google itu termasuk YouTube karena kalau kita pakai iklan, YouTube juga bisa potensi menampilkan iklan kita. Kalau kita pakai SEO tadi gratis, YouTube bisa jadikan link ya ke website kita. Nah, kita bandingkan dengan Instagram itu 42 juta jam segini ya. Terus Facebook 3,2 miliar kalau Facebook. Itu Facebook ya. Jadi gabungan Facebook dan IG saja masih belum bisa mengalahkan Google ya kalau dari segi hariannya. Berarti teman-teman kalau mau pasarin produk ini, Flourish dan Jus, kesimpulan saya kalau mau cepat memang di Google karena ini sifatnya produk yang dicari orang, dibutuhkan orang ya. Bisa cepat di Google ya. Kalaupun udah punya media sosial nggak apa-apa, nanti di-linkkan ke website. Kalau punya website di-linkkan ke website, medsosnya, IG-nya, terus pasaran di Google ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang jumlahnya miliaran ini pencarian di keyword planner. Pak Dani akan menunjukkan kata kunci misalnya tadi kita coba jus dulu ya. Minuman jus, minuman kesehatan itu berapa ribu yang nyari ya. Berapa ribu yang nyari yang mungkin nanti Mbak Anggun sama teman-temannya bisa dipertimbangkan untuk produksi, untuk pengembangan ke depan ya, punya optimisme ya. Berapa banyak nih target kita ya. Mungkin saat ini boleh tahu mungkin Mbak Anggun kisaran misalnya omset kisaran per bulan ada di bawah 10 juta atau di atas 10 juta Mbak Anggun? Di atas 10 juta, Pak. 10 juta ya. Berarti di bawah 50 juta atau di atas 50 juta? Di bawah. Oke, di bawah 50 juta. Anggaplah 10 sampai 50 juta ya. Nah, sekarang pasti dong Mbak Anggun teman-teman dengan pembinaan dengan adanya pengembangan dari kampus ini pasti harapannya omsetnya meningkat. Benar nggak? Benar nggak Mbak Anggun? Pasarnya semakin luas, benar nggak gitu? Iya, Pak. Ya, kita coba lihat, kalau pasar makin luas harus punya data. Mau ngembangin kemana kan harus punya data. Walaupun nanti ngembangnya lewat WA, lewat marketplace, tapi di Google ini sebagai patokan utama. Karena tidak ada orang yang tidak mengenal Google. Tadi dari 4 juta yang pengguna internet, 5 miliar pengguna internet, ya tadi 5 miliar ini, 7 miliar yang nyari per hari. Teman-teman bayangin, satu orang lebih dari sekali nyari di Google. Ya. Jadi 7 miliar itu lebih dari pengguna internet dunia. Nah, sekarang kita riset kata kunci yang produk kesehatan tadi, Pak Dani. Misalnya pertama minuman kesehatan, ya. Minuman kesehatan, terus jus kesehatan, jus kesehatan. Jusnya jus biasa aja, Pak. Jus biasa deh. Coba jus biasa deh, jus biasa. Jangan nggak usah pakai bahasa Inggris, yang biasa aja, Pak. Jus biasa. Oke, dua versi ya, jus biasa maksudnya. Terus minuman sari buah, benar nggak? Sari buah ya, Mbak? Atau jus ya, Mbak Anggun? Minuman sari buah boleh? Iya, sari buah. Oke, minuman sari buah, Mbak Dani. Minuman sari buah. Terus minuman buat detox juga ya, Mbak ini? Iya, detox jus. Nah, itu minuman detox tubuh, coba. Ya. Minuman detox tubuh. Ya. Oke, terus ya. Ada lagi nggak, Mbak Anggun, yang kira-kira berkaitan sama produknya? Cold press juice. Apa? Cold press juice. Ini aku kirim. Oh, cold press juice, Pak Dan itu Pak di chat. Cold press juice ya, jus yang dingin di itu ya, di press ya. Cold press juice. Oke. Oke. Digabung Pak, dipisah sama digabung coba. Cold press-nya digabung. Bisa digabung, bisa dipisah ya. Kita cek mana yang dia ambil Google. Nah, ada 7 tuh 2 3 4 5 6 7. Maksimal 10 kita masukin tapi 7 sudah cukup ya. Kita akan lihat berapa ratus atau berapa ribu pencarinya bidang kesehatan ini. Minuman detox itu mungkin bisa ditambah minuman detox tubuh. Oke, nggak apa-apa Pak, detox tubuh aja atau minuman detox. Coba nggak usah pakai tubuh, tambah lagi Pak, minuman untuk detox. Minuman untuk detox. Kesehatan. Oke, sekarang ke bawah kita minta Google ngeluarin datanya. Datanya get result ya.
data pencarian per bulan. No, ada 1.500 keyword yang berkaitan dengan JUS yang kita cari ini. Coba Pak Dani tunjukin 1.500 tadi, Pak. Ada 1.500 sampai 1.600 ya. Nah itu. Padahal kita ngetiknya cuma tadi 7 ya. Bangun ada 7 kita ketik. Itu datanya Agustus 2021 sampai Juli 2022. Data di atas tuh coba lihat Pak Dani. Agustus 2021. Nah itu data setahun terakhir. Ya. Coba di bawah kita tunjukin Pak. Ke bawah kita tunjukin. Nah, inilah data-data pencarian per bulannya, 1.500 keyword. Ya, itu JUS kesehatan sampai 1.600, 10, 140. Nah, itu bisa kita jumlahkan berapa ratus ribu orang per bulan. Ya. Nanti Pak Dani bisa download ini teman-teman ya. Bisa di-download, itu jumlahnya banyak sekali kalau kita scroll ke bawah. Itu call press JUS ternyata banyak mencari 2.900 ya, call press JUS. Silakan Pak Dani download. Teman-teman bisa lihat Pak Dani download jumlahnya berapa Pak? Coba dilihat. Jumlahnya berapa? Ya, download. Sebelah kanan ada tombol download ya, yang dekat Zoom itu. Silakan Pak Dani download, dibuka Pak. Excel-nya. Dia tampilnya dalam bentuk Excel ya. Dibuka sama Pak Dani. Download lalu buka CSV ya. Buka CSV-nya. Nah, itu sebulan 120.000 pencarian ya. Sebulan 120.000 pencarian. Kalau Mbak Anggun misalnya menargetkan ya, teman-temannya dihitung pelanggannya ada berapa ratus atau berapa ribu Mbak Anggun yang selama ini pembelinya. Untuk kayak itu kurang tahu. Belum tahu ya. Ada 100 pelanggannya, pembelinya? Oh, kalau itu kayaknya lebih. Lebih, oke ya. Taruhlah ratusan ya. Punya potensi lebih besar lagi. Ini ada 120.000 orang ya yang nyari di internet, di Google. Jadi kalau kita berharap sebulan nambah 100, sebulan nambah 100, sebulan nambah 100, ini sangat mungkin. Karena ada datanya ya. Silakan Pak Dani dibuka Excel-nya. Nanti kita lihat kalau hitung-hitungan duitnya berapa gitu ya. Kita bisa hitung nih, 120.000 itu berapa potensi omsetnya. Coba Pak Dani buka di Excel. Nah, nanti Pak Dani buka ya. Dari yang tadi 120.000, nggak semuanya jadi calon pembeli. Taruhlah Pak Dani hitung 1% atau 10%. Pak Dani coba hitung nanti 1%. Kita kasih kuning dulu Pak Dani yang mau dihitung. Nah, teman-teman bisa lihat yang nggak dipakai dihapus Pak Dani ya. Kolom 1, baris 1, 2 dihapus, tidak dipakai. Ya. Terus yang B tidak dipakai. Kita kasih warna kuning saja yang dipakai Pak Dani. Yang A kita kasih warna kuning yang A ya. Yang nggak dipakai dihapus semua. Ini dia data asli dihapus. Kita ambil cuma 2 data teman-teman ya, data A sama data B ya. Kita mau jumlahkan ini ya. Average monthly itu berarti jumlah pencari per bulan. Misalnya minuman kesehatan yang nyari 1.600 orang, jus kesehatan 10, jusnya bahasa Inggris ya. Kalau jusnya bahasa Indonesia lebih banyak lagi ya. Minuman sari buah 590, minuman detox tubuh 800, cold press juice 2.900. Nah, banyak sekali ya. Itu coba lihat sama Mbak Agun, cold press juice yang disambung sama dipisah beda. Ya, beda pencarinya. Ada yang cold press juice yang dipisah itu 2.900. Cold press juice yang disambung 10. Ya, itu setiap orang ngetik itu direkam di Google. Jadi perbedaan spasi aja, kata aja itu mencerminkan perbedaan pasar. Bayangin digital itu begitu sederhana ya. Hanya beda ngetik saja itu beda pasar. Ya, beda pasar. Silakan Pak Dani jumlahkan. Ini kita mau urutkan dulu. Oke, Pak Dani udah ngurutkan. Paling banyak yang nyari itu adalah minuman sehat. 4.400. Tadi saya bilang minuman kesehatan. Ternyata orang Indonesia ngetiknya minuman sehat. Kan gitu. Logika saya kan nggak sama dengan orang yang ngetik ya. Minuman kesehatan atau minuman sehat. Lebih banyak minuman sehat. Nah, kita mau jumlahkan. Jumlah pencari per bulan totalnya berapa Pak Dani? Di total. Di summary ya. Di summary. Di total. Oke, enter. Nah, 120.000 orang tadi, benar ya. Google udah ngasih tahu 120.000 orang yang mencari minuman kesehatan ini plus minus ya. Lalu kita hitung potensi omset Mbak Anggun ya. Coba 1% pengunjung berapa Pak Dani? 1% pengunjung aja. Jadi dari 120.000 1% saja yang berkunjung. Coba berapa? Ya, 1% kali 120.000. Oke, 1.200 ya Pak Dani. 1.200.
Nah, bayangkan Mbak Anggun sama teman-teman bisa closing 1.200 orang per bulan. Bayangkan itu, hanya 1% saja dari pasar yang ada, 1.200 per bulan. Oke, kita kalikan dengan harga produk. Ya, berarti 1% itu kita kalikan harga produk. Harga produknya berapa, Mbak Anggun, satu botolnya? Per botol 25.000. Kali Mbak Dani, 25.000. Siap ya, kita kalikan 25.000 kali 1.200. Potensi omset per bulan 1% saja. 30 juta. Nah, per bulan bisa nambah 30 juta. Ini kan per bulan orang baru, Pak. Orang baru. Jadi bukan orang itu saja, orang baru. Kalau tadi pendapatan yang taruhlah yang ada dari tim 30 juta per bulan. Lalu kita nambah bulan ini 30 juta. Bulan depan 30 juta. Toh bisa 100 juta lebih. Hanya mengandalkan Google, belum kita bicara marketplace medsos ya. Tapi tetap orang-orang yang di Google pasti ada di marketplace, ada di medsos. Mereka memerlukan produk ini bisa kita tahu dari Google ya. Bisa kita tahu dari Google, pasti mereka membutuhkan produk ini. Nah, 30 juta itu per bulan kalau 1%. Kita bisa mendapatkan pengunjung. Gimana kalau 2%, Mbak Anggun? Pasti 60 juta. Gimana kalau 3%? Pasti 90 juta. Ya, itulah cara menghitung sederhana data digital Google yang bisa kita tarik ke website kalau kita punya website. Jadi syaratnya kalau teman-teman mau bisnisnya jangka panjang, sangat disarankan punya website. Karena website itu branding, website itu bisa menyimpan data, website itu bisa mengejar pembeli, calon pembeli, di tracking, ditembak ulang. Ya, beda sama medsos, beda sama WA, beda sama yang marketplace, kita nggak bisa nembak ulang kalau kita nggak pakai teknologi mereka, hanya mereka yang tahu ya. Tapi kalau website kita bisa pasang teknologinya di website kita, lalu nanti kita bisa nembak orang yang sudah tertarik ke produk kita tadi dengan melihat website kita. Nah ini Pak Dani hitung sampai 5%. 5% itu malah 150 juta ya Pak Dani ya. Nah, anggaplah teman-teman bisa nih, tadi bulan pertama 1%, ya, bulan kedua 2%, sampai bulan kelima sudah belajar, misalnya, wah saya bisa meningkatkan 5%, 150 juta sebulan, ya, pembeli baru. Gimana, Mbak Anggun, tertarik nggak? 150 juta sebulan, teman-teman, tertarik? Nah, kalau tertarik berarti nanti Pak Heru bisa senyum, teman-teman sama dosen-dosen atau yang sudah membimbing ya, kakak-kakak pembimbingnya, pembinanya mungkin bisa senyum, wah alhamdulillah omsetnya bisa meningkat tiap bulan ya dengan belajar digital marketing ya, selain cara-cara offline atau cara-cara yang sudah dipakai selama ini. Ya, itu dari Pak Dani ya datanya. Saya kalau masih ada waktu saya jelaskan, silakan mungkin Mbak Novi kalau mungkin ada sesi pertanyaan, nanti kalau masih cukup saya ada materi lagi yang mau saya jelaskan. Silakan dulu ini aja kalau ada pertanyaan. Kita masuk ke sesi pertanyaan dulu, Pak? Apa Silakan, bagaimana? silakan, boleh sesi Oke, pertanyaan. baik. Teman-teman, kita masuk ke sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan untuk open mic. Mbak Anggun atau Mas Alfarizi, silahkan. Mungkin saya ingin bertanya, Pak. Silakan, dengan siapa? Saya kan sudah mempunyai website, Iya. Iya. cuman paling terkendala di payment gateway-nya. Soalnya kan saya menggunakan WordPress gitu ya. Iya. Jadi setiap saya mengiklankan itu, saya langsung pada foto produknya saya langsung direct ke WhatsApp saya. Nah, itu kan susah dikonversi pada Google Ads ya. Itu solusinya gimana ya, Pak? Kalau belum punya payment gateway gitu. Baik, Mas Farizi sudah punya website ya. Ini selangkah lebih maju nih kalau udah punya website. Itu ada cara penerimaan pembayaran manual lewat WA ya. Ada yang otomatis lewat transfer, orangnya menerima invoice gitu ya. Iya, Ini yang benar, dimaksud otomatis kayak marketplace ketika kita memesan itu barang yang mau dipesan atau tipe-tipe bunga yang mau dipesan tadi, nanti dia pilih tek keluar halaman check out ya, halaman check out, isi data, bahkan nanti kalau dia ini pakai ongkir, misalnya pakai ongkir, keluar juga ongkirnya berapa gitu. Dia tinggal milih dia mau pakai JNE, kisi cepat atau apa, lalu di kilo-kilonya diperkirakan. Ya kalau sudah tahu kilonya diperkirakan, atau bisa aja karena pelayanan misalnya free ongkir ya sejabodetabek misalnya. Nah, nanti keluar tagihan, ternyata tagihnya misalnya 500.000. Ada keluar rekening Mas Alfarizi sama timnya. Silakan transfer ke rekening BCA nomor sekian-sekian. Orangnya transfer,
konfirmasinya setelah transfer baru masuk ke kita ya, masuk ke WA, masuk ke website bahwa sudah transfer. Nah, kalau sudah seperti itu enak, duitnya udah masuk, kita tinggal ngelayani ya kan, tinggal ngelayani. Oke Mbak, akan kami follow up, tinggal gitu aja ya. Itu yang otomatis. Seperti itu bisa, tentu ada tambahan software di dalamnya. Ada tambahan alat untuk menambah keranjang belanja gitu. Nah, kalau sudah pasang alat-alat tersebut tadi, ketika iklan di Google Ads itu bisa di tracking, bisa ditembak ulang ya. Sudah pernah pasang iklan Google Ads, Mas Alfarizi? Iya. Udah sering, Pak. Udah sering ya. Sudah sampai remarketing atau belum? Kayaknya belum, Pak, soalnya saya baru paling kayak otodidak aja, Pak. Jadi saya paling lihat YouTube sambil ngikutin cara-cara gitu. Oke. Nanti saya jelasin ya. Itu, Pak. Ya. Kalau misalnya nanti berarti ini masih pakai keyword basic ya, yang hasil riset ya, atau dari saran Google, keyword saran Google. Saran ya. Biasanya Google ketika iklan ngeluarin saran pakai keyword nggak, atau nggak pakai keyword, smart bidding namanya. Ketika iklan pakai keyword nggak? Iya, pakai keyword, Pak. Riset sendiri pakai kayak tadi kayak Pak Dani, atau dikasih Google keywordnya? Kalau keyword ada yang dari saran Google, ada yang riset sendiri, Pak. Kayak dari kata jual lebih banyak dibanding ini, jadi Ya. pakai ini saya saran. Oke. Terus lihat Artinya data Google, statistik juga, Pak. Oke, siap. Google biasa ngasih saran bagi kita nggak tahu cara riset tadi, dia ngasih saran ketika pasang iklan kan. Masukkan website Anda kan gitu kan. Bidang usaha Anda, misalnya florist akan ngeluarin keyword-keyword terkait. Oke, itu benar. Tapi nanti Mas Alfred ini harus tahu nih keyword apa yang mau ditarget nih. Saya mau jelasin sedikit yang berhubungan sama keyword ya. Boleh Mbak Novi ya, saya buka di file keyword ini. Saya ada sedikit. Ya, silakan Pak. Masalah keywordnya nih. Mas Alfrezi yang sudah memasang iklan Google mesti tahu 4 jenis keyword ini, harus tahu ya. Ini ada 4 jenis keyword. Ini materi saya ketika ngajar. 4 jenis keyword ini nih. Supaya untung, Mas Farzi jangan ngambil keyword melebar. Keyword melebar itu potensinya banyak pengunjung datang tapi tidak membeli. Kenapa? Kita masukin herbal diabetes. Misalnya ya, jual diabetes. Lalu yang datang itu apa? Herbal asam urat. Herbal buat kesehatan mata. Bisa muncul begitu. Karena kita nggak pagari. Jadi keywordnya melebar. Google mempersilahkan keyword apapun datang ya dari iklan kita. Yang paling bagus untuk pemula itu keyword frase. Dipagari tanda tanya gitu. Kalau dipagari herbal diabetes, yang datang adalah keyword di herbal diabetes plus perpanjangannya. Tapi dia tidak merubah herbal diabetes. Dia datang dari kiri dan dari kanan tambahnya. Misalnya agen herbal diabetes, produsen herbal diabetes, atau agen herbal diabetes di Jakarta. Nah, produsen herbal diabetes Jakarta. Jadi herbal diabetes tetap kiri kanan boleh nambah. Ya, itu keyword frase. Kalau bisa iklannya pakai yang itu, jangan keyword melebar. Kalau melebar pasti potensi rugi ada. Ya. Lalu kalau untuk keyword yang pencariannya banyak, pakai keyword eksak. Ya, pencarinya kalau bisa ini di atas 10.000 sebulan. Tadi itu saya lihat belum ada 10.000 kalau yang untuk jus. Ya, kalau pencarian di atas 10.000 pakai yang eksak. Eksak itu berarti dikurung, tidak akan ada keyword yang lain, hanya distributor herbal diabetes yang datang. Karena pencariannya 10.000, 50.000, tertarget banget, pembeliannya bisa lebih cepat terjadi. Karena mereka memang sudah butuh. Mereka cari distributor, cari agen, tapi tidak mengetikin kata lain. Kalau kata lain diketikin, tidak datang iklan kita. Misalnya, distributor herbal diabetes Sulawesi, itu sering ada ngetik per kota. Tapi kalau kita nggak mau, kita pagari gitu, nggak akan muncul iklan kita, dan kita nggak akan rugi, nggak ada klik. Karena kita kan bayar per klik. Kalau yang datang orang kota lain, lalu dia klik, oh ternyata Jakarta kejauhan, dia pasti nggak beli. Ya, itu sebabnya kita harus pagari kalau untuk keyword yang besar. Lalu ada keyword negatif. Nah, kalau Mas Alfarzi sudah tayang iklannya, coba perhatikan keyword yang masuk dari Google, insert term pencarian itu, kasih tanda negatif bagi yang tidak kita inginkan. Misal ada yang nyari herbal murah, atau jus murah, florist murah. Saya nggak mau nih kata murah nih, orang ini pasti pengennya negonya susah lah kalau udah murah-murah gitu. Kasih tanda negatif, minus murah. Kalau dibilang minus murah gitu, si robot Google akan menyampingkan ketika kata murah, iklan kita nggak muncul. Ya, misalnya herbal diabetes murah, ya kan? Apalagi tadi jus, ya, jus
murni murah gitu ya. Karena kata murah kita nggak pengen misalnya kita minuskan. Nah, ini 4 keyword kalau diterapkan di iklan dasar, ini baru iklan basic loh, belum remarketing. Kalau remarketing kan iklannya menengah advance. Kalau iklan basic harus nerapin ini, sudah bagus, baru nanti iklan remarketing itu tertarget banget. Bagus banget nanti hasilnya. Ya, ini jawaban saya untuk iklan Google Ads yang sudah ada websitenya dan bagaimana payment gateway-nya itu terhubung sama tadi software pembayaran dan tentu itu ada tambahannya. Ya. Silakan, ada cukup jelas, Mas Farizi? Baik, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, yang lain ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Bang Anggun, apa Bang Anggun sudah pernah melakukan iklan seperti ini juga sebelumnya di Google? Kalau untuk iklan di Google sebenarnya belum pernah. Dan tadi sebenarnya aku mau nanya yang ini sih. Kenapa tuh? Kalau dari penjelasan tadi kan Google Ads ini bisa menghubungkan calon pelanggan dengan bisnis kita gitu. Dan internet ini menghapus kayak masalah geografi dan jangkauan. Jadi mungkin bisa juga untuk menurunkan biaya. Cuman kan kalau untuk jus ini ada masa expired-nya, terus kita masih produksinya cuma di Jabodetabek gitu. Jadi itu gimana? Baik. Sebenarnya tadi udah yang ini ya Pak, masuk ke yang keyword yang eksak itu. Iya, gitu ya. Iya, baik. Makasih pertanyaan Mbak Manggut. Ini bagus sekali. Saya punya murid juga banyak seperti ini. Dia hanya pasar wilayah lokal. Ya, saya kasih contoh murid saya yang punya usaha ayam semasa pandemi kemarin jualan ayam. Yang itu kan daya tahannya cuma sehari 2 hari ya. Ayam yang langsung dimakan, yang ayam yang didinginkan tuh apa namanya? Fresh, apa? Frozen. Yang frozen ya. Yang mungkin bisa sebulan sih ya. Atau kalau jus ini berapa lama daya tahannya? 2-3 hari dalam kulkas. Nah, kalau daya tahannya sedikit, carinya pasarnya lokal. Kan ada namanya SEO lokal, ada juga optimasi lokal untuk iklan. Mana yang paling mungkin lokal selama ini? Jabodetabek dapat, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi? Bisa? Ya, bisa. Nah, terus di luar Jabodetabek ada nggak? Rata-rata Jabodetabek? Ya, oke. Kalau Jabodetabek saja itu sudah lebih dari 10 juta orang. Jabodetabek saja ya ininya penduduknya ya lebih dari 10 juta orang, ada yang 20 juta lebih Jabodetabek. Nah, kita bisa riset kayak tadi, kita akan tembak orang wilayah Jabodetabek. Ketika kita mau beriklan atau kita riset, kita bisa tembak orang Jabodetabek ya untuk iklan tadi. Misalnya tadi kayak Mas Alfarzi udah iklan Floris, beliau nargetinnya, saya nggak tahu Mas Farizi nargetin Floris itu Jabodetabek atau Indonesia, Mas Farizi? Kalau saya di ininya per daerah sih Pak. Jabodetabek, lalu ada Sukabumi, daerah-daerah yang masih ada jangkauannya itu. Iya, ya benar, itu udah cara benar. Mbak Anggun dan timnya juga bisa nembak wilayah kota, misalnya cuma Bogor saja, Depok saja, atau digabung Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, ini Pak Dani tunjukin untuk wilayah mana Pak? Berdasarkan lokasi ini bisa tuh. Pak Dani nunjukin wilayah tadi Jakarta dulu Pak. Nah, tuh Jakarta, Bogor, Jakarta 45 juta ya provinsinya. Bogor 6 juta. Ini bisa Pak. Kalau kita riset saja udah bisa ya, pasar mau ditembak. Jadi karena teknologi ini canggih banget digital marketing, mau berdasarkan kota, mau berdasarkan provinsi, berdasarkan negara itu bisa. Bahkan kemarin saya bantu murid jualan ke Inggris, ke London. Ya, untuk jualan jaket kulit Garut itu ke Inggris. Hanya wilayah Inggris dan kotanya hanya London. Begitu di riset, itu pencarinya banyak juga. Ada hampir 200.000 orang yang nyari jaket di London itu per bulan ya. Dan iklan Google-nya dipasang nembak juga wilayah London. Ditembak wilayah London. Dan ada yang klik dari London ya, kedetek karena kita bisa baca laporannya ya. Nah, itu spesifik banget. Apalagi ini cuman Jabodetabek yang wilayah kita ya. Itu Jabodetabek pencarinya 30.000 sebulan ya. Kalau tadi yang 120.000 itu kan seluruh Indonesia ya Pak Dani ya. Seluruh Indonesia. Nah, sekarang ini datanya bagus banget nih Google. Dari 120.000 orang, bayangin deh Bang Anggun ya, 30.000 di Jabodetabek. Coba, besar banget kan Jabodetabek ya, pasarnya ya. Sisanya provinsi lain itu lewat. Ya, dibagi-bagi tuh. Sisanya 120.000 berarti 90.000 itu seprovinsi se-Indonesia.
Tapi kalau Jabodetabek saja 30.000 per bulan. Luar biasa ya data Google ini. Bisa ditembak bagaimana kita mengambil 10% saja dari sini. Karena kan wilayah ini kan Jabodetabek ya, dekat. Kalau 10% dari 30.000 itu adalah 3.000. Ya. 3.000 orang itu bisa kita tembak setiap bulan Jabodetabek. Ya, kalau berharap penjualannya 100 per bulan, orang baru 100 itu sangat-sangat mungkin. Karena datanya 30.000 orang yang ada di Jabodetabek mencari minuman jus. Ini datanya sangat-sangat valid karena saya sudah mencoba data ini bertahun-tahun. Tingkat errornya atau ketika tidak tepatnya di bawah 10%. Pengalaman saya, rata-rata 90% itu bagus, tepat. Ya. Di bawah 10% ada tidak tepatnya. Misalnya kita ketika nembak iklan nanti, kita nembak iklan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tapi kadang-kadang yang datang, yang kalau tingkatnya ada errornya, dari Bandung juga datang. Saya pernah ngiklan gitu ya. Dari Sukabumi juga datang. Ya. Garut juga datang. Itu ada tingkat penyimpangannya di bawah 10%. Tapi 90% teknologi ini sangat bagus dan kita sudah pakai bertahun-tahun. Itu Mbak Anggun ya. Ya, target yang berdasarkan daerah terdekat, lalu pakai teknologi. Jangan mengandalkan cara-cara pertemanan, hanya cara-cara manual. Karena kan bisnisnya harus lebih profesional ke depannya, harus lebih mengandalkan tim, mengandalkan sistem. Ya, tim dan sistem. Jangan lagi hanya berdasarkan teman, kalau grup-grup WA, medsos yang gratis-gratis ya, marketplace itu semuanya gratis, nggak apa-apa, itu channel pemasaran yang pertama dijalankan. Untuk berikutnya pakai funnelnya adalah pakai cara yang berikutnya, digital marketing yang pasarnya itu 30.000 orang per bulan di Jabodetabek. Itu Mbak Anggun ya. Mudah-mudahan temannya nih semangat yang nonton ya. Teman-teman satu grup siapa aja di sini nih? Boleh disebutkan Mbak Anggun? Ada Kak Alvina, Kamili, sama Sandra. Mbak Sandra ya. Nah, Kak Alvina nih semangat nih teman-teman ya. Kak Sandra, siapa lagi tadi? Alif ya bukan? Alvina, terus Kak Miliani. Kak Wiliani. Ya semangat ya. Ini berempat, mudah-mudahan bisa memanfaatkan teknologi digital seperti Mas Alfaris yang sudah mencoba ya. Insya Allah nanti Mas Alfaris juga bisa terus menekuni sampai ke tingkat remarketing Google-nya ya untuk menembak ulang orang-orang yang sudah berkunjung dan pakai pasang payment gateway yang otomatis. Ya. Itu Mbak Novi ya. Cukup jelas Mbak Anggun? Cukup Pak, terima kasih. Ada lagi silakan kalau ada pertanyaan Mbak Novi atau waktunya sudah habis? Waktunya sampai jam 11.30, Pak. Oh, setengah 12? Iya, berhubung karena sekarang mau Jumatan ya, Pak. Jadi 11.30. Oh, 10.30 maksudnya? 11.30. Oh iya, 10.30 sudah selesai. 10.30 kan? Kamu Iya. kata Pak Heru 10.30, benar ya? Iya, maaf Ya, Pak. tinggal 5 Mungkin menit lagi. kalau Ya. misal ada pertanyaan, satu lagi bisa. Tinggal 5 menit masih ada ya. Mungkin saya ingin bertanya lagi, Pak. Silakan, Mas Google Ads Faris. itu. Ya, silakan. Cara menentukan cost per klik yang apa sih yang bagus itu kita lihatnya dari mana ya? Nentuinnya dari mana gitu untuk menentukan cost per kliknya itu. Oke. Dari riset tadi coba Buat Pak Dani tunjukkan ya. Gitu. Ya, ada Pak Mas Dani coba keyword yang tadi yang udah di-download, dibuka yang aslinya itu ada harganya. Jadi kalau Mas Alfaris belajar riset pakai alat keyword planner tadi, Google Keyword Planner, itu sudah dicantumin harga per klik. Coba Pak Dani, dibuka Pak. Nanti harga per kliknya kita rata-ratain. Ada yang per keyword 1.000, ada per keyword 2.000, ada yang 3.000. Nanti kita rata-ratain. Oh, dari 1.000 ke 3.000, kita ambil tengah lah 1.500 misalnya. Ya, kita ambil harga tengah. Ya. Nah, ini Pak Dani riset ulang karena tadi udah dihapus ya data harganya. Coba Pak Dani riset. Itu ada ya, kok nggak salah di tabel ini tadi Pak Dani. Di bawahnya ada ya, coba. Itu kalau di download di Excel bisa dirata-ratain. Oke, Pak Dani coba di download di Excel dulu. Tadi data aslinya dibuang sama Pak Dani karena kita cuma butuh keyword. Nah, sebenarnya ada keyword yang data mengenai harga per klik. Pak Dani, mungkin di Excel-nya atau mungkin Google-nya tadi nggak apa-apa. Yang lagi live. Nah, ini Excel-nya udah di-download sama Pak Dani ya. Kita lihat minuman kesehatan ini sebelah kanannya coba yang harga Pak. Harga per klik. Kanan lagi harga per klik. Tengah lagi agak tengah. Ini hapus yang nggak dipakai ya. Itu yang per klik itu top of page. Dikuningin aja Pak, dikuningin Pak biar teman-teman bisa gampang. Kolom A dikuningin,
kuningin dulu, A kuningin, ya. Terus yang keyword affiliate only kuningin, H sama I kuningin, H sama I, H sama I, H sama I Pak. Yang H sama I kuningin dulu. Nah itu harganya Mas, ya. Sisanya nggak dipakai. Nah itu bisa diambil harga tengahnya nanti rata-ratanya, harga per klik. Coba Pak Dani hapus D sampai G, hapus dulu, ya hapus. Kita lihat ya sekilas saja. Nah, oke, coba rupiah dihapus. Contoh, saya kasih contoh ya. Minuman kesehatan, harga per kliknya yang paling murah itu 2.557. Harga termahalnya 6.030 itu per klik. Ya, kalau yang mahal seperti itu, biasanya kita nggak ambil juga nggak apa-apa, karena masih banyak pilihan yang murah. Biasanya yang murah itu per klik rata-rata 1.000 plus minus, di bawah 2.000 lah, untuk produk-produk yang eceran ya. Kalau mau diambil 2.500 berarti kita pasang bidnya nanti 3.000. Misalnya Mbak Anggun mau ambil nih minuman kesehatan 2.500 sampai 6.000. Ya udah pasang harga iklannya nanti 3.000 aja gitu ya per kliknya. Rata-ratanya misalnya tengahnya atau 4.000. Kalau kita mau hemat ya, mencoba dulu untuk tes ya. Kita nggak langsung ke 6.000. Terus yang kayak minuman sari buah 1.100, nah itu murah ya. Sampai 5.200 kalau minuman sari buah itu ya. Nah, kita ambil rata-ratanya aja, mungkin 2.000. Nah, dari rata-rata semua keyword itu, Mas Faris bisa kira-kira, hanya kira-kira nih karena kita tidak, harga di Google bisa berubah. Kita kira-kira kan, paling murah 1.000, paling mahal misalnya 5.000, 6.000. Ya udah, keyword per kliknya saya cas aja di Google itu 3.000 deh per kliknya. Kalau ngelihat data ini ya, ada yang 1.000, 2.000, 6.000, 5.000, terus ke bawah 6.000, sampai ada yang, ya paling mahal 6.000-an. Ya. Berarti saya bisa ngambil harga tengah 3.000 per kliknya. Gitu Mas Faris ya. Ke bawah itu semua ada, bisa dijumlah sebenarnya sih. Kalau mau dijumlahkan, yang C dijumlahkan, yang D dijumlahkan lalu dibagi 2, itu bisa juga ya. Bisa juga kalau seperti itu. Tapi itu harga ini tidak pasti tetap. Jadi tidak ada kepastian hari tetap. Bisa naik turun. Karena Google mencas harga itu berdasarkan persaingan. Semakin banyak pemasang iklan, harganya bisa semakin mahal. Itu ya konsepnya. Jelas Mas Farizi? Ya, jelas Pak. Makasih ya Pak. Ya, silakan belajar cara download ini, cara download Keyword Planner supaya ini kan ada rekamannya ya, Mbak Novi ya. Ada Iya, ada, rekamannya. Nah, nanti teman-teman belajar ulang dari Pak Dani tadi, riset ulang, linknya sudah ada, link keywordnya. Coba download hasil riset Excel, lalu dihitung, dilihat angka-angka rupiahnya. Berapa tertinggi, berapa terendah, lalu nanti dapat harga tengahnya. Semoga bermanfaat ya, Mas Farzi, untuk iklannya berikutnya. Oke, gitu Mbak. Pas 10.30 nih. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaian materinya. Ya. Kita sampai ke penghujung acara. Mungkin setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Iya, teman-teman masih kayak ditutup semua kebanyakan. Boleh diaktifkan dulu. Oke, baik. Untuk operator, silahkan untuk diambil fotonya. Saya hitung. 1, 2, 3. Siap. Iya, dapat ya. Mantap. Oke, sudah? Oke, baik. Setelah ini, jangan lupa teman-teman untuk mengisi link absen yang ada di kolom chat. Ya. Terima kasih kepada Bapak David. Tadi Pak Heru juga sudah izin untuk keluar terlebih dahulu. Terima kasih juga kepada Ibu Vera dan teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga teman-teman bisa praktek ya, sukses semua ya. Ya, sama-sama, sama-sama Bu Vera ya. Sama-sama Terima kasih Bu Vera, Vera. Anggun. Ya, semoga sukses nih Mas Anggun, Mbak Anggun ya, sama Mas Alfrezi ya, sama timnya bisa ya, di Jabodetabek.